Gubernur Maluku Murad Ismail ikuti secara langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian yang dilakukan secara virtual bertempat di lantai 2 ruang rapat kantor Gubernur Maluku. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Sekretaris Daerah Maluku Sadli, Deputi Kepala Perwakilan BI, pimpinan OPD terkait lingkup Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya. Gubernur dalam laporan kepada Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah cepat dalam pengendalian inflasi di Provinsi Maluku dengan terus berkoordinasi dengan Forkopimda beserta kabupaten kota. Gubernur dalam laporannya juga menambahkan bahwa ketersediaan bahan pokok di Provinsi Maluku jelang Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 2023 tercukupi. Izinkan kami Pak Menteri melaporkan situasi perkembangan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Maluku, serta langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah Provinsi Maluku sebagai berikut. 1. Situasi harga stok kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tradisional, retail, modern dan gudang distributor menjelang Natal dan Tahun Baru sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 serta secara umum distribusinya lancar dan harga relatif stabil. Demikian aktivitas bongkar muat di pelabuhan berjalan normal dan diprioritaskan pembongkaran oleh PT Pelindo Ambon. 2. Guna mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 telah dilakukan rakor TPID Provinsi Maluku dihadiri Forkopimda, BUMD, BUMN, distributor serta stakeholder terkait. 3. Adapun kondisi stok bahan pokok sebagai berikut. Beras premium stok dikuasai oleh Bulog, Kadin Maluku dan distributor sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 sebesar 6.243 ton dengan ketahanan stok 3 bulan ke depan. Sedangkan harga di pasar 13.500 per kilogram. Gula pasir stok sebanyak 2.805 ton dengan ketahanan stok ke depan 1,5 bulan. Sedangkan harga gula pasir di pasar tradisional sebesar 14.500 per kilogram. Minyak goreng stok sebanyak 2.500.000 liter merek minyak kita atau kemasan sederhana, stok sebanyak 2.500.000 liter dengan harga pasar Rp14.000 per liter. Daging ayam broiler stok sebesar 1.469 ton dengan ketahanan stok 2 bulan ke depan dan harga di pasar sebesar 38.000 per kilogram. Telur stok sebanyak 195.827 kg dengan ketahanan selama 2 bulan ke depan dengan harga pasar 2.200 per kilogram. Bawang merah stok ke depan 120 ton dengan ketahanan 25 hari
dan harga di pasar 40.000 per kilogram. Bawang putih stok ke depan ada 133 ton dengan ketahanan 20 hari ke depan dengan harga pasar 28.000 per kilogram. Daging sapi stok sebanyak 120 ton dengan ketahanan selama 1 bulan ke depan, sedangkan harga di pasar 12.000 per kilogram. Cabai rawit stok yang dikuasai sebanyak 116 ton dengan ketahanan selama 1,5 bulan ke depan dengan harga per kilogram 71.250 per kilogram. Keempat, untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan operasi pasar dengan harga subsidi melalui kerjasama dengan Bulog dan distributor, serta sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 di pasar tradisional dan secara mobile ke kecamatan. Inflasi Maluku bulan November 2022 sebesar 1,13%, sedangkan bulan Oktober 2022 Maluku mengalami deflasi sebesar 0,20%. Adapun komoditas pemicu utama inflasi di Maluku bulan November yaitu rokok kretek filter sebesar 11,80% dan rokok putih sebesar 3,78%. Ikan layang bengol sebesar 20,86%. Angkutan udara sebesar 2,38%. Ikan tongkol sebesar 21,63%. Ikan shell sebesar 13,86%, tempe sebesar 41,56%. Hal ini disebabkan dampak kenaikan tarif cukai tembakau tahun 2022 sebesar 12% sesuai PMK Menteri Keuangan nomor 192/PMK .010/2021 Demikian juga dengan harga aftur di wilayah Maluku naik dari 17.819 liter per liter pada Oktober menjadi 18.653 per liter pada November. Khususnya kenaikan harga ikan disebabkan tingginya permukaan laut sehingga berdampak terhadap terbatasnya hasil tangkapan ikan oleh masyarakat. Yang ketujuh, komoditas penyumbang inflasi Maluku pada November 2022, cabai merah sebesar 36,68%, mangga sebesar min 8,28%, serta sepatu anak sebesar 3,39%, bayam sebesar 9,12%, kangkung besar 3,02%, daun singkong sebesar 9,58%, telur ayam sebesar 1,73%, ikan kakap merah sebesar 11,08%, kayu
walaupun sebesar 3,79%. Adapun kebutuhan pokok utama selama November 2022 menunjukkan harganya yang stabil dan cenderung menurun sebagai dampak pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah yang dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah bersama Bulog dan distributor. Yang ke-8, yang ke-9, langkah strategi pengendalian inflasi oleh pemerintah Provinsi Maluku. Kita melakukan rapat koordinasi daerah Provinsi Maluku bersama Bupati, Wali Kota se-Provinsi Maluku dan Forkopimda yang dipimpin oleh Gubernur Maluku. Rapat teknis TPID Provinsi Maluku sebanyak 2 kali dalam sebulan. Rapat koordinasi TPID Provinsi Maluku bersama TPID Kota Ambon dan Kota Tual sebagai kota perhitungan angka inflasi. Melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan cabai dan tanam cabai dan bawang merah secara serentak sebanyak di 11 kabupaten kota guna mengantisipasi kenaikan harga dan tingkat tingginya permintaan. Melakukan gerakan penggunaan konsumsi pangan lokal B2SA mendapatkan rakor muri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku. Peluncuran aplikasi pelita si petani yang bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan kredit usaha rakyat bagi petani. Tim selalu melakukan proaktif, melakukan pemantauan di pasar tradisional dan gudang distributor guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok. Yang terakhir, Gubernur telah melakukan 6 surat edaran. Yang pertama, nomor 5, tidak perlu lagi kita sebut, tanggal 18 November tentang pengendalian inflasi dan stabilisasi harga menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023 kepada Kabupaten Kota se-Maluku. Surat Gubernur nomor sekian tentang antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menghadapi cuaca ekstrim di Provinsi Maluku kepada Bupati dan Wali Kota se-Maluku. Surat Gubernur tentang gerakan penanaman cabai dan bawang merah kepada Bupati dan Wali Kota se-Maluku. Surat Gubernur tentang prioritas bongkar muat barang kebutuhan pokok menghadapi cuaca ekstrim di Provinsi Maluku kepada General Manager PT Pelindo di Pelindo 4 di Ambon. Surat Gubernur tentang percepatan program konversi minyak tanah ke LPG di Maluku kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dan yang terakhir, surat edaran Gubernur tentang penggunaan konsumsi penanaman pangan lokal atau B2SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang jelas, inflasi di Maluku disebabkan karena sangat tinggi transportasi di Maluku.